mata buka telinga waktu kita belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Nurija dalam pembelajaran fisika. Bapak selalu mendoakan semoga siswa dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam belajar. Untuk kali ini akan kita bahas yaitu mengenai terapung, tenggelam, dan melayang. Untuk pembahasan ini kita menggunakan beberapa hukum, diantaranya adalah hukum Archimedes, konsep massa jenis, dan akan kita lihat bahwa dalam penampilan ini mohon diperhatikan, semoga dapat dipahami dengan mudah. Terapung, melayang, dan tenggelam. Untuk yang pertama ini kita akan membahas terapung, tenggelam, dan melayang melalui gaya angkat. Tiap benda yang tercelup ke dalam air akan mendapat gaya angkat sesuai dengan hukum Archimedes. Benda yang melayang itu mempunyai persamaan, yaitu gaya beratnya sama dengan gaya apung. Sedangkan untuk benda yang tenggelam, gaya beratnya lebih besar daripada gaya apung. Gaya apung disebut juga dengan gaya Archimedes, sehingga kita dapat mempelajari gaya Archimedes, bagaimana besarnya gaya apung. Menurut hukum Archimedes, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Istilah dipindahkan atau yang didesak. Sebagai contoh, benda ditimbang di udara itu mempunyai gaya sebesar 7 lb. Kemudian benda dicelupkan ke dalam air, akan terjadi perubahan, yaitu gayanya hanya mencapai 4 lb. Maka ada 3 lb yang dihasilkan oleh gaya angkat, yaitu gaya Archimedes. Jadi benda di dalam air beratnya berbeda dengan benda di udara, karena di dalam air mendapat gaya ke atas disebut gaya Archimedes. Terapung, melayang, dan tenggelam dapat dinyatakan dalam perbedaan gaya. Yang pertama, benda itu terapung berarti gaya Archimedesnya atau gaya angkatnya lebih besar daripada gaya berat. Sedangkan benda yang melayang ini gaya Archimedesnya sama dengan gaya berat. Untuk benda yang ini yang melayang, sedangkan untuk yang tenggelam gaya beratnya ini lebih besar daripada gaya apung atau gaya Archimedes. Besarnya gaya Archimedes itu dinyatakan oleh Fa, itu gaya Archimedes atau gaya apung, sama dengan V, Rho, C, dan G. V ini adalah volume air yang tercelup sebagian atau seluruhnya, sedangkan Rho massa jenis air, sedangkan G percepatan gravitasi. Untuk benda yang terapung, maka volume zat cair yang didesaknya tidak sama dengan volume benda. Akan tetapi kalau dia tercelup seluruhnya, melayang atau tenggelam, maka volume Archimedes ini sama dengan volume benda. Sebuah kapal pesiar atau kapal yang sangat besar ini akan terapung di atas air laut, dikarenakan massa jenis kapal ini adalah lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air laut. Massa jenis air laut itu dinyatakan sebesar 1025 kg per meter kubik. Massa jenis air laut secara umum mungkin ada massa jenis yang lebih besar dikarenakan kadar garam tadi. Semakin tinggi kadar garam, maka massa jenis air laut akan lebih besar. Kapal yang sangat besar tidak akan melayang atau tenggelam dalam air, dia akan terapung dikarenakan massa jenis kapal ini adalah lebih kecil dibandingkan massa jenis air laut. Akan kita bahas bagaimana massa jenis itu. Massa jenis disimbolkan Rho sama dengan M per V. Massa jenis Rho, M itu adalah massa benda, dan V adalah volume benda. Jadi massa jenis ini dapat diperbesar atau diperkecil tergantung perubahan dari massa dan volume. Untuk sebuah kapal, misalnya kapal selam, volumenya tidak akan berubah. Akan tetapi massa kapal selam dapat berubah dengan cara menambah atau membuang air yang ada di dalam kapal. Jadi massa jenis dapat mengalami perubahan dengan cara merubah massa atau merubah volume. Artinya kalau volume ini mengecil, maka massa jenis terjadi perubahan. Demikian pula massa, kalau massanya bertambah, maka massa jenis juga bertambah. Kapal yang sedang melayang ini mempunyai massa jenis kurang dari massa jenis air, sedangkan kapal selam yang sedang melayang ini massa jenisnya sama dengan massa jenis air laut. Sedangkan yang terapung massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air laut. Jadi massa jenis itu adalah perbandingan antara massa dan volume. Kita meninjau kapal selam, kita ambil contoh kapal selam yang terapung atau mengapung.
ada sebagian badan kapalnya tenggelam ke dalam air, masuk ke dalam air, ada yang sebagian di udara. Pada posisi ini terjadilah perbedaan massa jenis. Berarti massa jenis air ini lebih besar daripada massa jenis kapal. Kemudian kapal akan melayang. Berarti mengupayakan massa jenis kapal sama dengan massa jenis air. Bagaimana upaya untuk menambah massa jenis? Maka kapal harus ditambah massanya melalui masuknya air. Masuknya air ke dalam kapal akan merubah massa jenis. Pada saat massa jenis air sama dengan massa jenis kapal, maka kapal dalam keadaan melayang. Akan tetapi apabila kapal terus diisi sehingga massa jenisnya meningkat melebihi massa jenis air, maka benda ataupun kapal akan tenggelam dikarenakan massa jenis kapal lebih besar daripada massa jenis air laut. Tangki pada kapal selam berisi udara. Warna kuning ini berisi udara. Apabila di bagian bawah kita buka klep ataupun pemasukan, maka air akan masuk. Karena tekanan air lebih besar dari tekanan udara, maka akan terjadilah pengisian kira-kira setengah. Air masuk melalui kran ke dalam tangki sehingga massa jenis kapal berubah menjadi sama. Diusahakan pada saat sama massa jenisnya, keran tertutup, maka posisi kapal dalam keadaan melayang. Apabila terus kita isi penuh sehingga massa jenis kapal menjadi lebih besar dari massa jenis air, maka kapal akan tenggelam. Semakin besar perbedaan massa jenis, maka kapal akan tenggelam dengan kecepatan lebih besar. Dan pada saat airnya dikeluarkan dari tangki, maka posisinya menjadi melayang, yaitu dinyatakan bahwa massa jenisnya sama dan dibuang atau dipompa terus sampai habis, maka kapal menjadi terapung. Jadi massa jenis dapat diubah dengan cara menambah massa, sebab kapal tidak mengalami perubahan volume, tangkinya tidak mengalami perubahan volume, sehingga untuk mengubah massa jenis menggunakan pertambahan massa atau pengurangan massa dengan cara memompa. Tekanan hidrostatis kita beri simbol pH. Tekanan hidrostatis kita beri simbol pH. pH sama dengan rho GH. Rho artinya massa jenis, G percepatan gravitasi bumi, H adalah kedalaman. Apabila sebuah kapal menyelam dengan kedalaman 50 meter, maka kapal mempunyai tekanan yang sangat besar. Sesuai dengan rumus tekanan adalah pH sama dengan P0 plus rho GH. Artinya tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis atau tekanan air. Sehingga perhitungannya adalah 10⁵ untuk udara luar ditambah dengan perkalian massa jenis air laut dikalikan dengan percepatan gravitasi percepatan gravitasi bumi sebesar 10, sedangkan kedalamannya 50. Maka hasil kita peroleh 5,15 kali 10⁵ kita tambahkan dengan 1 tekanan udara luar. Artinya pada kedalaman 50 meter memiliki tekanan 6,15 kali 10⁵. Ini dinyatakan dalam tekanan 1 atmosfer, ya. 10⁵ ini dinyatakan dalam 1 atmosfer. Sehingga pada kedalaman 50 ini memiliki tekanan 6,15 kali 10⁵ Newton per meter persegi atau disebut dengan PA Pascal. Jadi kalau kita hitung setiap 10 meter memiliki tekanan 1 atmosfer, sehingga setiap kita menentukan, kalau kita ingin menentukan pada kedalaman 838 meter, maka tekanannya adalah 83,8 atmosfer. Setelah kita mengetahui bahwa untuk 10 meter kedalaman air laut mempunyai tekanan 1 atmosfer, maka kalau kita menentukan tekanan pada kedalaman 838 meter, maka tekanannya adalah 83,8 atm atau atmosfer. Kita sudah mengetahui bahwa tekanan itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Artinya apabila ada batas maksimum kedalaman kapal, yaitu kapal selam memiliki kedalaman standar kedalamannya adalah maksimal 500 meter, berarti pompa pembuangan air pada kapal selam tekanannya harus lebih besar dari 50 atmosfer
Jika sama dengan tekanannya adalah 50 atmosfer juga, maka terjadi keseimbangan sehingga pompa tidak berfungsi untuk membuang air. Dalaman air laut itu sangat dalam, yaitu ada yang paling dalam yaitu palung laut. Di sini juga ada mencapai 2.500 meter, sehingga kapal-kapal tidak bisa memasuki daerah yang sangat dalam ini, tergantung dari kemampuan kapal selam untuk memompa air. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapal selam menjadi tenggelam itu diantaranya adalah yaitu bocornya tangki kapal selam, yang tangki ini berisi udara ataupun tekanan 1 atmosfer. Apabila di bagian bawah ini terjadi kebocoran, maka air laut itu tekanannya lebih besar dari tekanan udara, yaitu tekanan udara ditambah tekanan hidrostatis, maka air akan masuk. Kebocoran-kebocoran disebabkan boleh juga karena keretakan daripada tangki ataupun tertembak oleh peluru, atau faktor lain misalnya masuknya air karena klepnya ini tidak bisa menutup. Jadi waktu dibuka air masuk, waktu ditutup dia tidak lagi bisa menutup. Akibatnya air akan terisi terus sampai akhirnya massa jenis kapal lebih sama dengan massa jenis air, sehingga dia terjadi melayang di dalam air. Apabila air terus mengisi tabung sehingga massa jenisnya menjadi lebih besar, yaitu massa jenis kapal lebih besar dari massa jenis air laut, sehingga kapal akan tenggelam. Faktor lain adalah disebabkan oleh teknisi yang tidak melihat atau kedalaman. Apabila kedalamannya tidak terkontrol dengan batas kedalaman, misalnya kapal ini mempunyai batas kedalaman sudah ditentukan misalnya 500 meter, yang tekanannya diperkirakan kalau menyelam itu sekitar 50 atm, 50 atmosfer. Apabila dia menyelam sama atau lebih besar dari 500 meter, maka terjadi perbedaan tekanan, yaitu tekanan air lebih besar daripada tekanan udara atau yang ada di dalam tangki, sehingga tangki tidak mampu membuang air yang ada di dalam tangki ini karena terjadi beda tekanan, yaitu tekanan di dalam air lebih besar daripada tekanan kemampuan pompa untuk membuang air. Akibatnya kapal tetap dalam keadaan penuh berisi air dan massa jenisnya lebih besar dari massa jenis kapal lebih besar daripada massa jenis air laut, sehingga kapal tenggelam. Demikian tadi pembahasan kita tentang terapung, tenggelam, dan melayang. Setelah kita pelajari antara terapung, tenggelam, dan melayang, ternyata beberapa konsep yang sudah kita pelajari adalah hukum Archimedes, konsep massa jenis, yaitu massa jenis massa per volume, dan akhirnya kita dapat menentukan penyebab terjadinya kecelakaan pada kapal selam. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat dipahami, semoga dapat berguna. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka telinga, waktu kita